Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Budi Setiawan dari IF 404 dengan mata kuliah komunikasi data untuk membuat makalah tentang analisis implementasi teknologi komunikasi data pada sistem operasional peralatan gerbang tol di PT Citra Wasputowa Persada Infrastruktur dalam studi kasus pengelolaan peralatan gerbang tol di PT Citra Wasputowa. Tetap pengantar, puji syukur penulisan penjelasan atas selesainya makalah dengan judul Analisis Implementasi Teknologi Komunikasi Data pada Sistem Operasional Gerbang Tol di PT Citra Persada Infrastruktur untuk studi kasus pengelolaan peralatan gerbang tol PT Citra Wasputowa. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data pada program studi informatika Universitas Siber Asia. Latar belakang pemilihan topik ini didasari oleh perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin masif diterapkan pada infrastruktur transportasi, khususnya jalan tol. Peralatan gerbang tol modern ini tidak lagi bergerak sendiri secara mekanis, melainkan merupakan satu kesatuan sistem yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi data, mulai dari perangkat sensor di lapangan hingga pusat data operator jalan tol. Penulis menyadari makalah ini masih memiliki keterbatasan, mengingat data operasional internal perusahaan bersifat terbatas untuk diakses publik. Oleh karena itu, analisis dalam makalah ini disusun berdasarkan komunikasi kajian pustaka, publikasi resmi operator jalan tol dan pemerintah, serta pemahaman umum mengenai arsitektur sistem gerbang tol elektronik yang berlaku di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat menulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur transportasi vital di Indonesia yang menghubungkan berbagai wilayah dengan tujuan mempersingkat waktu tempuh dan mendukung distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Seiringnya meningkatkan volume kendaraan, pengelolaan transaksi pada gerbang tol menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk menghindari antrian panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan di sekitaran gerbang. Untuk menjawab tantangan tersebut, teknologi komunikasi data memegang peran penting dalam transformasi sistem gerbang tol dari sistem transaksi manual berbasis tunai menuju sistem elektronik yang serba otomatis. Perangkat seperti RFID reader, kamera pengenal plat nomor atau ANPR, sensor kendaraan, hingga palang otomatis kini saling terhubung melalui jaringan komunikasi data untuk memproses transaksi secara real time. Sebagai gambaran, teknologi identifikasi kendaraan berbasis RFID digunakan pada sistem multi-lane free flow untuk mengenali kendaraan dan memproses pembayaran secara elektronik tanpa kendaraan perlu berhenti. PT Citra Wasputowa, PT Citra Persada Infrastruktur atau CPI merupakan perusahaan penyedia solusi pemeliharaan dan pengoperasional jalan tol serta infrastruktur lainnya, termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan sistem terintegrasi untuk pengelolaan jalan tol. Salah satu ruas yang relevan untuk dikaji terkait implementasi peralatan gerbang tol adalah Jalan Tol Depok Antasari atau Desari yang dikelola oleh PT Citra Wasputowa, anak usaha PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka atau CMNP. Ruas tol ini secara bertahap mengembangkan sistem transaksi menuju sistem terbuka satu kali tapping guna mengurangi panjang antrian sebelum transaksi gerbang tol. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam bagaimana teknologi komunikasi data diimplementasikan pada sistem operasional peralatan gerbang tol, mencakup arsitektur, perangkat, topologi, jaringan, protokol komunikasi, hingga tantangan yang dihadapi dalam penerapan di lapangan. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana arsitektur sistem peralatan gerbang tol yang memanfaatkan
teknologi komunikasi data. 2. Perangkat dan jenis komunikasi data apa saja yang digunakan pada setiap lapisan sistem gerbang tol. 3. Bagaimana topologi jaringan komunikasi data pada pengelolaan gerbang tol PT Citra Wasputowa. 4. Bagaimana alur komunikasi data transaksi berlangsung dari kendaraan hingga pusat data operator. 5. Apa saja tentang tantangan dan rekomendasi pengembangan implementasi teknologi komunikasi data pada peralatan gerbang tol. 1.3 Tujuan penulisan: mendeskripsikan arsitektur dan komponen sistem peralatan gerbang tol berbasis teknologi komunikasi data, menganalisis jenis dan mekanisme komunikasi data yang digunakan pada masing-masing perangkat gerbang tol, menggambarkan topologi jaringan komunikasi data pada pengelolaan gerbang tol studi kasus, menjelaskan alur data transaksi secara end-to-end pada sistem gerbang tol elektronik, memberikan analisis tentang serta rekomendasi pengembangan sistem ke depan. 1.4 Manfaat penulisan: secara teori, makalah ini diharapkan dapat memperkaya referensi mengenai penerapan konsep komunikasi data pada studi kasus di sektor transportasi. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, khususnya operasional jalan tol, dalam memahami pentingnya keandalan infrastruktur komunikasi data guna mendukung kelancaran operasional gerbang tol. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Konsep dasar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media transmisi, baik menggunakan media kabel atau guide maupun nirkabel guide. Komponen utama dalam komunikasi data terdiri atas pengirim atau sender, penerima receiver atau pesan atau data, media transmisi, dan protokol yang mengatur aturan pertukaran data agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam konteks sistem gerbang tol. Komunikasi data terjadi pada berbagai lapisan, mulai dari komunikasi jarak dekat antar tag kendaraan dengan reader hingga komunikasi jarak jauh antara gardu tol dengan pusat data operator. 2.2 Teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. RFID merupakan teknologi identifikasi otomatis yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data antara RFID reader dengan RFID tag yang terpasang pada kendaraan, di mana seluruh proses berlangsung otomatis dalam hitungan detik tanpa kontak fisik. Pada sistem gerbang tol, RFID diimplementasikan baik dalam bentuk kartu uang elektronik yang ditempelkan pada reader di gardu maupun stiker RFID yang ditempelkan pada kaca kendaraan untuk mendukung transaksi tanpa henti pada lajur bebas hambatan. 2.3 ANPR atau LPR atau Automatic Number Plate Recognition. Automatic Number Plate Recognition atau ANPR adalah teknologi berbasis pengelola citra yang memungkinkan kamera membaca dan mengenali nomor plat kendaraan secara otomatis. Kemudian, informasi tersebut diproses untuk dicocokkan dengan akun pembayaran tol. Teknologi ini berperan sebagai lapisan verifikasi hambatan atau bahkan menjadi metode identifikasi utama pada sistem yang tidak lagi bergantung pada tag fisik kendaraan. DSRC atau Detect Short Range Communication. DSRC merupakan teknologi komunikasi data jarak pendek yang memungkinkan pertukaran data antara kendaraan dan infrastruktur jalan atau vehicle to infrastruktur secara real time pada gerbang tol. DSRC mendukung pertukaran informasi identifikasi dan status pembayaran antara onboard unit atau OBU di kendaraan dengan perangkat pembaca gerbang tol. 2.5 GNSS dan sistem multi-lane free flow atau MLFF. Multi-lane free flow atau MLFF merupakan sistem transaksi tol
iris sentuh yang tidak lagi memerlukan sensor fisik di kendaraan maupun di gardu sebagaimana sistem RFID konvensional. Inti dari sistem MLFF di Indonesia adalah pemanfaatan Global Navigation Shuttle System atau GNSS untuk menentukan posisi kendaraan yang kemudian dipadukan dengan data peta digital batas ruas tol guna menghitung tarif secara otomatis. Penerapan di Indonesia dilakukan secara bertahap. Diawali dengan fase Single Lane Free Flow atau SLFF pada lajur tertentu sebelum diberlakukan penuh pada seluruh lajur. 2.6 Jaringan komunikasi data atau LAN atau WAN dan fiber optik. Local Area Network atau LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pada satu lokasi gerbang tol seperti LAN controller, server lokal, dan CCTV. Sementara itu, Wide Area Network atau WAN yang umum berbasis kabel fiber optik digunakan untuk menghubung seluruh gerbang tol pada satu ruas dengan pusat data operator atau Network Operator Center atau NOC maupun dengan pihak eksternal seperti bank penerbit uang elektronik dan regulator. Keandalan jaringan backbone ini menjadi faktor krusial karena seluruh transaksi keuangan dan data lalu lintas tergantung pada kestabilan koneksi tersebut. Bab 3 Profil perusahaan dan objek studi kasus. 3.1 PT Citra Persada Infrastruktur. PT Citra Persada Infrastruktur atau CPI adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia solusi pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol serta infrastruktur lainnya. Layanan yang disediakan mencakup penyediaan tenaga kerja terampil, peralatan operasional, dan sistem terintegrasi untuk pengelolaan jalan tol dengan fokus menjaga keselamatan dan kelancaran jaringan transportasi. Perusahaan ini berperan sebagai mitra operasional atau operation and maintain, mendukung operasian jalan tol dalam menjalankan aktivitas harian di lapangan, termasuk pengoperasian peralatan gerbang tol. 3.2 PT Citra Wasputwa dan Jalan Tol Depok Antasari. PT Citra Wasputwa atau CW merupakan badan usaha jalan tol atau BUJT yang mengelola dan mengoperasionalkan jalan tol Depok Antasari atau Desari sepanjang kurang lebih 21,5 km yang menghubungkan Cilandak, Jakarta Selatan hingga Bojonggede, Bogor. Ruas tol ini beroperasi bertahap sejak tahun 2018 dan terus mengembangkan beberapa seksi tambahan, termasuk akses gerbang tol Krukut yang mulai beroperasi pada tahun 2021. Sebagai bagian peningkatan layanan, PT Citra Wasputwa menerapkan sistem transaksi terbuka 1 kali tapping pada beberapa seksi, serta pada seksi Andara Sawangan dengan tujuan mereduksi panjang antrean sebelum transaksi gerbang tol. Perubahan ini menggantikan kombinasi sistem terbuka dan sistem tertutup yang sebelumnya diterapkan pada seksi-seksi berbeda, sehingga pengguna jalan cukup melakukan 1 kali transaksi pembayaran meskipun melintasi beberapa seksi sekaligus. Perubahan pola transaksi semacam ini menuntut penyesuaian pada sisi komunikasi data, karena validasi tarif harus mempertimbangkan titik masuk dan keluar kendaraan secara terintegrasi antar gerbang. Dalam operasionalnya, PT Citra Wasputwa bekerja sama dengan penyedia jasa operasional dan pemeliharaan peralatan gerbang tol, termasuk perusahaan seperti PT Citra Persada Infrastruktur, guna memastikan seluruh peralatan gerbang tol berfungsi termasuk aspek komunikasi data antar perangkat di dalamnya. Bab 4 Analisis implementasi teknologi komunikasi data. 4.1 Arsitektur sistem peralatan gerbang tol. Secara umum, sistem peralatan gerbang tol modern dapat digambarkan sebagai 4 lapisan atau layer yang saling terhubung melalui komunikasi data, yaitu lapisan perangkat lapangan, field device, lapisan kontrol laju atau lane controller, lapisan server lokal gerbang atau tool collection system,
dan lapisan jaringan transmisi menuju pusat data. Setiap lapisan memiliki fungsi dan jenis komunikasi data yang berbeda, namun terintegrasi untuk menghasilkan satu siklus transaksi yang utuh. Arsitektur peralatan gerbang tol atau gate equipment, lapisan perangkat lapangan seperti RFID reader atau antena tag, kamera ANPR atau LPR, wake loop atau sensor, terus wind, wake in motion, dan CCTV gardu. Lapisan laju kontrol, line controller atau gardu tol, pengelola data lokal per lajur ke barrier, gate atau palang otomatis. Lapisan server lokal gerbang, toll collection system atau TCS server di kantor gerbang tol. Lapisan jaringan transmisi jaringan backbone fiber optik atau WAN operation toll yang Traffic Management Center atau TMC atau pusat data operation jalan tol. Pada lapisan perangkat lapangan terdapat RFID reader, kamera NPR, facial detector, wake in motion atau WIM, dan CCTV yang bertugas menangkap data kendaraan secara langsung. Data perangkat-perangkat ini kemudian dikirim ke line controller yang berfungsi sebagai pengelola data lokal per lajur. Line controller selanjutnya berkomunikasi dengan server TCS di kantor gerbang tol untuk validasi transaksi. Sebelum data diteruskan melalui jaringan backbone fiber optik menuju Traffic Management Center atau TMC atau pusat data operator. 4.2 Perangkat dan jenis komunikasi data pada tiap lapisan. Tabel berikut merangkum beberapa perangkat utama pada sistem perangkat gerbang tol beserta fungsi dan jenis komunikasi data yang digunakan. Perangkat seperti RFID reader atau antena, fungsi utama membaca tag RFID pada kendaraan atau kartu uang elektronik. Jenis komunikasi data, gelombang radio atau nirkabel jarak dekat, lalu data digital ke line controller. Kamera NPR atau LPR, mengenali dan membaca plat nomor kendaraan. Transmisi citra digital via kabelan atau IP. Kamera loop atau infrared, mendeteksi keberadaan dan klasifikasi kendaraan pada lajur. Sinyal elektro ke I/O controller lokal. Wake in motion atau WIM, mengukur berat kendaraan saat melintas tanpa berhenti. Sinyal sensor ke unit pengelola data lajur. Line controller mengelola data dari seluruh sensor pada satu lajur dan mengambil keputusan buka atau tutup palang. Protokol serial atau TCP/IP ke server TCS. Barrier gate atau palang otomatis, membuka atau menutup akses lajur berdasarkan status transaksi. Sinyal kontrol digital dari line controller. CCTV gardu, merekam bukti visual transaksi dan pengawasan keamanan. Stream video IP ke server penyimpanan lokal atau NOC. Toll Collection System atau TCS server, memvalidasi transaksi penyimpanan data harian menghubungkan ke pusat data, lokal area network LAN atau menuju backbone fiber optik. 4.3 Topologi jaringan komunikasi data. Pada level ruas tol, beberapa gerbang tol yang berjajar sepanjang jalur tol Depok Antasari, misal gerbang tol Antasari, Krukut, Sawangan, dan Brigif, terhubung melalui jaringan backbone fiber optik menuju satu pusat kendali atau Network Operation Center atau NOC atau Toll Collection Center yang dikelola oleh PT Citra Wasputowa. Dari NOC, data selanjutnya diteruskan ke beberapa pihak eksternal yaitu Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT atau Kementerian Pekerjaan Umum untuk
keperluan pengawasan dan pelaporan standar pelayanan minimal atau SPM. Bank penerbit uang elektronik untuk keperluan settlement transaksi, serta Command Center atau Korlantas TMC nasional untuk keperluan pemantauan lalu lintas. Topologi komunikasi data ruas tol Depok Antasari, BPJT atau Kementerian PU, Bank penerbit uang elektronik, Command Center Korlantas ke Network Operation Center atau NOC atau Toll Collection Center PT Citra Wasputowa. Terus seperti gerbang tol Antasari, gerbang tol Krukut, gerbang tol Sawangan, gerbang tol Brigif. Topologi semacam ini pada dasarnya mengikuti pola STAR di tingkat gerbang atau setiap perangkat lapangan terhubung ke satu LAN controller. Kemudian berlanjut menjadi topologi tree atau hierarkis pada tingkat ruas jalan tol, di mana seluruh gerbang menjadi cabang yang bermuara pada satu NOC pusat. 4.4 Alur komunikasi data transaksi atau end-to-end. Alur komunikasi data pada satu transaksi gerbang tol dapat digambarkan sebagai berikut. Alur komunikasi data transaksi pada gerbang end-to-end. 1. Kendaraan mendekati gerbang tol. 2. RFID reader atau kamera NPR membaca tag dan plat nomor. 3. Data identitas dikirim ke LAN controller. 4. LAN controller validasi ke server ke TCM server atau cek saldo atau akun. 5. TCS server kirim status transaksi. 6. Barrier gate terbuka atau stroke atau notifikasi. Data transaksi dikirim via WAN ke pusat data atau TMC dan bank. Ketika kendaraan mendekati gerbang tol, RFID reader dan atau kamera NPR secara bersamaan menangkap data identitas kendaraan. Data tersebut kemudian dikirim ke LAN controller untuk diteruskan ke server TCS guna divalidasi. Misal, pengecekan saldo kartu uang elektronik atau status akun pelanggan. Serta setelah validasi berhasil, server TCS mengirim status transaksi kembali ke LAN controller yang kemudian memerintahkan barrier gate untuk membuka, serta seluruh data transaksi turut dikirim melalui jaringan WAN menuju pusat data operator dan pihak terkait lainnya untuk keperluan rekonsiliasi dan pelaporan. 4.5 Protokol dan standar komunikasi yang digunakan. Komunikasi antar tag atau kartu RFID dengan reader umum menggunakan frekuensi radio pada rentang tertentu sesuai standar yang ditetapkan penyelenggara dengan protokol pertukaran data singkat dan cepat guna mendukung transaksi dalam hitungan detik. Komunikasi antar LAN controller dengan server TCS umumnya yang berbasis protokol TCP atau IP melalui jaringan LAN, mengingat kebutuhan pertukaran data terstruktur seperti nomor tag, waktu transaksi, dan status validasi. Komunikasi antar gerbang tol menuju NOC memanfaatkan jaringan backbone fiber optik dengan protokol jaringan berbasis IP. Didukung skema virtual private network atau VPN atau licensed LAN untuk menjaga keamanan data ketika terhubung ke pihak eksternal seperti bank atau regulator. Pada perkembangan sistem MLFF, komunikasi turut memanfaatkan jaringan seluler atau data GNSS dikirim dari onboard unit server ke pusat melalui jaringan operator seluler. 4.6 Perbandingan evolusi teknologi gerbang tol. Untuk memperjelas transformasi teknologi komunikasi data pada sistem gerbang tol, berikut disajikan perbandingan antar sistem manual
sistem GTO berbasis RFID atau ETOL, dan sistem MLFF berbasis GNSS yang tengah dikembangkan secara nasional di Indonesia. Aspek kebutuhan berhenti, sistem manual atau tunai, ya, penuh. GTO berbasis RFID ETOL, ya, tempel atau dekatkan kartu. MLFF berbasis GNSS, tidak, kendaraan tetap melaju. Media identifikasi, petugas dan uang tunai, kartu uang elektronik plus RFID reader, perangkat GNSS di kendaraan atau OBU plus ANPR. Jenis komunikasi data, minimal atau manual laporan harian, nirkabel jarak dekat atau RFID atau plus LAN gardu, GNSS seluler dan pusat data terintegrasi nasional. Kecepatan transaksi 10-20 detik per kendaraan. Untuk GTO 3-5 detik kendaraan. MLFF hampir instan tanpa berhenti. Potensi antrian manual tinggi, GTO sedang, MLFF rendah. Kebutuhan infrastruktur fisik gerbang, sistem manual, gardu manual, GTO, gardu plus gantry RFID, MLFF, gantry sensor tanpa palang atau opsional. 4.7 keamanan dan keandalan komunikasi data. Keandalan komunikasi data pada sistem gerbang tol menjadi aspek krusial, mengingat kegagalan komunikasi dapat berdampak langsung pada berhentinya transaksi dan menimbulkan antrean panjang di lapangan. Beberapa langkah yang umum diterapkan operator jalan tol antara lain penyediaan jalur komunikasi cadangan atau redundant link pada backbone fiber optik, penerapan ekspansi data pada transaksi keuangan untuk mencegah manipulasi atau penipuan, serta sistem pemantauan atau monitoring jaringan secara berkelanjutan dari NOC agar gangguan dapat segera terdeteksi dan ditangani. Selain itu, penyimpanan data transaksi secara lokal pada server TCS di setiap gerbang atau local caching turut menjadi mekanisme mitigasi apabila terjadi gangguan komunikasi menuju pusat data, sehingga transaksi tetap dapat diproses secara lokal dan disinkronisasi kembali begitu koneksi pulih. 4.8 Tantangan rekomendasi pengembangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi komunikasi data pada peralatan gerbang tol di Indonesia antara lain kebutuhan investasi infrastruktur jaringan yang memadai, integrasi antar sistem pembayaran non-tol, serta tingkat kesiapan dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru seperti MLFF berbasis GNSS. Tantangan lain yang bersifat lebih teknis adalah menjaga sinkronisasi data antar gerbang pada penerapan sistem transaksi terbuka satu kali tapping, di mana validasi tarif memerlukan pertukaran data yang presisi antar titik masuk dan keluar kendaraan. Sebagai rekomendasi, operator jalan tol dapat mempertimbangkan penguatan redundansi jaringan backbone, peningkatan kapasitas bandwidth seiring pertumbuhan volume kendaraan, serta kolaborasi lebih erat antara operator jalan tol, penyedia jasa pemeliharaan seperti PT Citra Persada Infrastruktur, regulator dalam penyusunan standar interoperabilitas komunikasi data menjelang penerapan penuh sistem MLFF secara nasional. Bab 5 penutupan. 1. Kesimpulan. 1. Sistem peralatan gerbang tol modern tersusun atas 4 lapisan yang saling terhubung melalui komunikasi data, yaitu perangkat lapangan, LAN controller, serta TCS lokal, dan jaringan transmisi menuju pusat data operator. 2. Berbagai jenis komunikasi data digunakan pada tiap lapisan, mulai dari komunikasi nirkabel jarak dekat atau RFID pada level perangkat lapangan, hingga komunikasi kabel fiber optik berbasis protokol TCP atau IP pada level jaringan backbone antar gerbang menuju pusat data.
3. Topologi jaringan pada studi kasus jalan tol Depok Antasari mengikuti pola star pada tingkat gardu dan pola hierarki atau tree pada tingkat ruas tol dengan seluruh gerbang tol bermuara pada satu network operation center yang dikelola PT Citra Wasputoa. 4. Alur komunikasi data transaksi berlangsung secara end-to-end dalam hitungan detik, mulai dari pembacaan identifikasi kendaraan hingga terbukanya barrier gate dan mengirim data ke pusat data serta pihak eksternal terkait. 5. Implementasi teknologi komunikasi data pada peralatan gerbang tol masih menghadapi tantangan khususnya terkait keadaan infrastruktur jaringan, sinkronisasi antar gerbang, dan kesiapan menuju sistem MLFF berbasis GNSS secara nasional. 5.2 Saran bagi operator jalan tol dan penyedia jasa pemeliharaan gerbang tol disarankan untuk terus memperkuat keadaan jaringan komunikasi data melalui redundansi backbone dan pemantauan jaringan secara real time. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan wawancara langsung kepada pengelola operasional gerbang tol untuk memperoleh data primer lebih rinci mengenai konfigurasi teknis lapangan. Daftar pusaka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.